Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa bersama di channelnya Bang Zai ya. Nah, semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang ada di thumbnail saya, judul video saya, konten saya kali ini yaitu mengenai pertanyaan dari subscriber ya. Nah, ada beberapa subscriber kemarin bertanya, itu bisa dilihat di video sebelumnya ya. Itu bagaimana sih Mas caranya agar bisa mengontrol pernapasan olahraga? Contohkan dong Mas, olahraganya olahraga apa aja gitu kan. Nah, beliau menanyakan olahraganya yang bisa untuk mengatur, melatih pernapasan kita ya. Oke, baik. Itu sangat mudah sekali sebetulnya. Baik. Di sini sebelum saya menyampaikan, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan juga notifikasi loncengnya jangan lupa ditekan ya, agar terus mendapatkan notifikasi. Baik, langkah pertama, kita masuk ke tahap yang pertama. Olahraga apa yang bisa untuk melatih pada bagian pernapasan ya? Baik, yang pertama bisa dengan cara maraton. Ya, kita maraton lari sore ya, di sore hari. Oke, beda halnya kalau maraton di pagi hari, itu untuk kebugaran jasmani ya. Tetapi kalau kita latihan maratonnya itu di sore hari, itu bisa melatih untuk bagian otot-otot perut ya. Untuk pernapasan biasanya latihannya di sore hari. Oke, baik, seperti kita bermain bola. Nah, apabila kita terlatih berlari di saat sore hari, itu nafas kita nggak akan ngos-ngosan ya. Nah, contohnya saja di saat kita bermain bola ya, bola kaki. Nah, biasanya itu teman-teman kita sering latihan pada sekitaran jam setelah asar ya, ataupun jam-jam 4. Nah, begitu. Kenapa? Karena situasi sore ya, kita akan nanti terlatih gitu. Perut kita terlatih, beda dengan pagi. Kalau pagi itu kebugaran jasmani untuk menyehatkan anggota badan kita, anggota tubuh kita. Nah, kalau sore itu anggota tubuh sehat sampai ke bagian pernafasan ya. Makanya itu saya sarankan dari kemarin bahwasanya saat latihan pernafasan alangkah baiknya dilakukan di saat sore hari ya. Nah, jangan sampai malam hari, karena malam hari waktunya nafas kita akan istirahat ya, termasuk dengan pita suara ya, begitu. Untuk bapak-bapak kemarin ada yang bertanya itu, bagaimana Mas kalau saya ini perokok ya? Kalau saran saya, kalau bisa berhenti merokok. Tetapi kalau saya pribadi juga merokok, tapi memang sulit untuk berhenti. Nggak bisa berhenti kalau saya pribadi. Tapi kalau bisa, saran saya lebih baik berhenti. Ya begitu. Namun kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu kan. Namun dikurangin aja sedikit demi sedikit. Nah, solusinya apa kalau untuk perokok? Oke, solusinya ada beberapa jenis. Yang pertama, kita harus sering keluar keringat. Bisa dengan itu seperti olahraga tadi, bisa, ataupun melakukan pekerjaan yang sifatnya itu melelahkan, otomatis keringat kita akan keluar. Jadi racun-racun ataupun nikotin yang ada di dalam rokok itu ikut keluar dengan keringat kita. Nah, seterusnya apalagi, yaitu harus sering memakan yang namanya jenis asam ya. Nah, kecuali asam keping ya, beda. Nah, di sini asam yang saya maksud yang pertama asam Jawa ya. Asam Jawa itu bagus. Kemudian nanti seperti asam belimbing ya, baik belimbing besar ataupun belimbing kecil, itu bagus. Nah, markisah itu kan masam jenisnya ya, masam itu bagus juga untuk pita suara, karena bisa di dalam kandungan markisah itu ada serat ya, serat yang bisa membuat pita suara kita ini lendirnya itu nggak menumpuk gitu. Secara langsung dia akan membersihkan lendir-lendir yang ada pada pita suara kita. Nah, seperti itu. Nanas begitu juga. Namun kalau nanas saya sarankan lebih baik direbus terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi ya. Kenapa? Karena nanas itu sifatnya tajam ya. Memang enak, manis, tapi tajam. Nah, bisa untuk perbaiki suara, bisa, insya Allah bisa. Kenapa? Karena di waktu saya pernah latihan dulu ya, di satu tempat saya latihan, itu saya yang pertama disuruh menyelam ke dalam air ya, untuk melatih pernapasan ya. Menyelam dalam air, kemudian saya dikasih rebusan nanas. Nah, airnya nggak dimasukkan di situ. Jadi ini pengalaman saya. Nah, yang saya makan itu nanasnya dicampur dengan garam, dioleskan dengan garam ya.
oleskan garam, maka baru kita makan nanasnya. Jangan langsung, kalau langsung itu malah bahaya, nanti akan merusak pita suara. Nah, sama halnya yang saya katakan, bahwasanya ada obat itu yang menjadi obat, tetapi kalau terlalu kita tidak tahu cara memanfaatkannya, bisa menjadi penyakit, ya. Nah, begitu. Untuk minum-minuman keras itu dihindari ya, karena memang sangat berefek, efeknya sangat-sangat merusak pada bagian pernapasan, ya, dan juga merusak pada bagian saraf untuk menuju ke pita suara, ya. Kenapa gitu? Karena sifatnya itu alkohol, ya. Karena alkohol itu bersifat sementara, menetralkan sementara, lalu dia akan menyerang pada bagian organ-organ saraf, ya. Mungkin yang mohon maaf sebelumnya, ya, bagi yang mengkonsumsi alkohol, ya, bukan saya melarang, enggak. Cuman saya berbagi pengalaman bahwasanya minum-minuman keras itu sifatnya itu sangat merusak bagi saraf, ya, bagi saraf, baik itu saraf untuk pita suara sampai ke saraf kepala kita. Makanya kita oleng gitu ya. Nah, oleng ketika minum minuman keras gitu, karena dia merusak, merilekskan tapi dia akan merusak, membuat kita ketagihan dan tidak ada berpengaruh apa-apa. Nah, begitu. Selanjutnya, untuk melatih pernapasan, ya, bagi yang hobi berenang, saya acungkan jempol, ya. Kalau hobi berenang itu sangat-sangat bagus, apalagi kalau bisa berenang air rata-rata di samping pipi kita. Nah, otomatis ini hidung dan muka itu di dalam air, lalu kita berenang, ya. Nah, jangan menengadah gitu kalau bisa, ya. Tapi kalau nggak sanggup, itu boleh menengadah ataupun melihat ke atas, boleh, agar air tidak masuk ke hidung. Nah, tetapi kalau bagi saya, kalau air yang masuk ke hidung, ya, itu malah membersihkan. Memang pedih, tapi dia membersihkan rongga-rongga yang ada sangkut pautnya dengan pita suara kita. Nah, begitu. Jadi sangat banyak sekali. Nanti pokoknya yang jelas gini, saya akan terus memberikan informasi-informasinya. Nah, seperti yang kemarin ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya di dalam komentar, bagaimana sih Mas cara mengolah nafas, bagaimana sih Mas cara agar suaranya tinggi, bagaimana sih Mas agar suaranya bisa plong gitu kan. Nah, jadi dari pertanyaan dari komentar ini tadi akan saya buatkan kontennya. Bahkan ada yang merequest azan Bayati Husaini, nanti akan saya buatkan juga. Nah, dan yang sudah-sudah kan ada juga yang request-requestnya sudah saya berikan di video-video saya sebelumnya, ya. Saya di sini insya Allah akan tergantung kepada request teman-teman semuanya. Dan yang jelas ya, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya saya tidak menggurui. Mohon maaf, saya tidak menggurui, namun saya berbagi pengalaman. Jika memang baik, silahkan diambil, silahkan dipelajari, silahkan diterapkan. Mudah-mudahan itu semua akan berjalan dengan lancar, ya. Nah, jangan pernah putus asa, ya. Apabila nanti sebulan sudah latihan tapi nggak ada perubahan, nafasnya tetap semput, nggak usah putus asa. Apabila kita putus asa, itu nanti nggak akan berhasil, kita nggak akan tahu di mana kelemahan kita, kok bisa saya latihan tapi nggak bisa berhasil. Nah, kita harus tahu di situ apa kelemahannya, ya, di mana letak kelemahan kita, lalu kita gali di situ, kita obrak-abrik lah di kelemahan kita tadi. Nah, misalkan kelemahan kita bahwasanya kita nggak bisa di nada yang tinggi, kita pelajari terus di situ. Ya, nafas kita bisa panjang tapi suara nggak bisa tinggi. Kita gali di situ. Bagaimana caranya agar suara kita bisa lebih tinggi. Nah, begitu. Jadi banyak cara untuk mengatur pernapasan semuanya, ya. Baik. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan, ya. Nanti kita cari solusinya sama-sama dan kita gali sama-sama. Akan saya berikan semuanya pengalaman saya, berbagi ilmu itu sangat penting. Baik, salam dari Bang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.